Buat gue hewan itu adalah makhluk yang sama-sama punya hak hidup. Bahkan mereka tuh makhluk hidup yang jauh lebih tulus dari manusia. Bagaimana lo bisa tahu rakyat lo lapar kalau lo hidupnya di sana? Iya. Lo harus turunlah, tidurlah di rumah nelayan. Nih, wah. Asli banget. Selamat datang di tongkrongan kami, Logistalk. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa sih ya. Seorang yang sangat aware tentang isu-isu sosial. Karena memang temanya sosial sih, ya Dan ya. Tuh. Please welcome Mbak Melanie Subono. Hai, selamat sore. Sore Mbak. Gelas diputar dulu. Putar gelas dulu dong. Nah, gitu caranya. Gitu, putar gelas dulu. Karena putar gelas nggak harus mabok. Betul. Yang penting tongkrongan berfaedah, bukan asal gibah. Betul. Gitu ya, apalagi Mbak. lah deh. Iya, gue tahu dong. Oke, Mbak Melanie, lagi sibuk apa nih? Sibuk banget. Sibuk banget ya. Apa ya? Rumah Harapan jalan. Gue baru ngeluarin single sama Iwa. Judulnya Kita Kawan Bukan Lawan. Baru menyelesaikan sebuah film. Judulnya tentang ibu. Untuk pertama kalinya gue sotoy menjadi produser, eksekutif produser, ide cerita, co-director film tentang ibu. Bercerita 3 ibu. Ibu Bumi, Ibu Pertiwi. Oke. Tentang seorang anak dan ibu. Anak ini mencari bapaknya bermodalkan satu kain dari almarhum areanya almarhum Eyang B.J. Habibie, Sulawesi, tapi pendekatannya musik, jadi semi musikal. Anak ini nyari kainnya dari dia jalan dulu ke Kalimantan. Di situ gue memperkenalkan lagu Ampar-Ampar Pisang, di recycle dengan yang nyanyi Prince Putire. Dari situ dia nyari lagi, dikasih tahu, nih kain Padang nih. Sampai sana dia belajar budaya rantau, kita memperkenalkan bumbu. Lagunya Kampung dan Jauh di Mato diulang sama Sisi Tipsi. Gue direct, abis itu dari situ dianterin kainnya. Ini kayaknya kain Jawa nih. Nyampe Jogja dia udah mulai capek, dinasihatin sama ibu-ibu pakai lagu Lir Ilir. Dia nyanyi Monita Tahalea. Terus kainnya si Jawa ini nunjukin lagi nih kayaknya kain Papua nih. Nyampe Papua dia kena lagi ada keributan tentang perampasan lahan ibu-ibu. Kainnya perkenalin lagu Yamko Rambe Yamko yang nyanyi Mickey Idol sama Tuan 13 dibikin rap. Abis itu kainnya nyampe lagi ke ini dia sampai Papua dia mikir, wah gue selama ini sebenarnya hidup dari Ibu Pertiwi, di Ibu Pertiwi dari Ibu Bumi dengan ibu doang cukup. Gue memperkenalkan Ambon, Albert Fakdawar menyanyikan lagu Sio Mama. Keren, gue merinding. Sumpah ngomong gue merinding. Keren, sibuk banget ya, sibuk banget, keren. Line up-nya mengalahkan Live 8 itu. Luar biasa sekali. Sotoy sih gue, sotoy itu, proyek sotoy. Sotoy ya, tapi gue bingung sih sebenarnya, ngeri. Tapi sebelum masuk ke detail-detail lah Mas, kalau yang belum tahu mungkin, tapi nggak mungkin nggak ada yang tahu lah ya. Ini mendeskripsikan Mbak Melanie ini cukup bingung. Singer, songwriter, scriptwriter, event organizer, professional liaison officer, aktivis. Nah, Mbak memperkenalkan diri Mbak biasanya gimana tuh Mbak? Seniman. Widih, Kan even aktivisme gue even lirik-lirik gue bercerita tentang perlawanan. Even tulisan gue bercerita. Jadi sebenarnya benang merahnya aktivis. Benang merahnya. Bahkan Rumah Harapan adalah bentuk gue melawan. Iya, jadi menurut gue semuanya perlawanan, tapi gue bungkus ada dalam bentuk lagu, ada dalam bentuk karya. Karena kan anak sekarang itu kan lebih dengerin hal kayak gitu ya daripada lo panjang lebar ngasih tahu. Orang lebih hafal lirik ketimbang mak bapaknya ngomong apa di rumah gitu. Setuju. Iya kan, jadi memperkenalkan gerakan dari segi seni. Jadi menurut gue aktivis yang seniman. Aktivis yang seniman. Bukan public figure, bukan apa, aktivis yang seniman. Enggak lah, gue bukan public figure yang... Enggak dong. Hai guys. Enggak gitu dong. Kembali lagi gitu, enggak gitu Mbak ya? Ya kembali lagi kita di... Puter gelas. Beda dong. Berarti proyek yang saat ini digarap lagi, tadi tuh, film itu. Udah jadi Mbak? Sudah jadi, kemarin kita baru preskon per 1 Desember bisa ditonton di salah satu OTT. Dan pada Hari Ibu 22 Desember bisa ditonton di SCTV. Jangan lupa SCTV besok tanggal 22 Desember. Ya. Harus nonton. Ibu.
Deep ya. Tapi kita balik ke fundamental nih Mas Dio. Wih, Karena berat tadi hidupnya. Mbak dengar mungkin ada yang belum tahu, lahir di Hamburg katanya. Ya betul. Ya, East Germany tahun 76 ya? Ya. Berarti era itu tembok Berlin belum runtuh tuh Mbak ya? Belum, ini masih pada susah kalau mau ini Mau tembok. ke West Germany agak susah ya. Tapi sempat lahir aja di sana atau balik lagi atau gimana? Gue sempat lahir lagi. Maksudnya Bahasa lo nggak enak. Nggak enak ya? Maksud born and raised apa born doang gitu? Lahir, sempat tumbuh di sana, Oke. baru habis itu pindah ke Indonesia. Tapi gue juga bolak-balik, gue di Hungaria, gue sempat ke Inggris, gue kemana-mana sih. Gue kemanapun tiba-tiba, gue pengen kemana gitu. Tapi tetap ngelindah Indonesia Mbak ya? Yes, menurut gue dua berkat terbesar yang Tuhan kasih ke gue adalah gue dilahirkan perempuan dan gue menjadi orang Indonesia. Itu udah berkat terbesar sih. Tuhan lagi menciptakan wanita dan menciptakan Indonesia itu lagi sombong-sombongnya menurut gue. Kalau kata PD baik yo, Indonesia tuh diciptakan pas Tuhan lagi tersenyum katanya. Iya, kayak Bandung punya dong. Ya sebenarnya Bandung sih itu lah. Indonesia. Mewakilkan lah ya kan. Selalu dadan, bebas. Mbak tumbuh di Hamburg yang mungkin kalau di Indonesia kayak Priuk lah ya, kota pelabuhan gitu kan ya. Ya. Bronx. Enggak Bronx sih. Enggak Bronx. Cukup maju kotanya. Ya. Culture-nya cukup kuat, sepak bolanya juga cukup kuat. Apa Mbak yang mempengaruhi Mbak Melani sekarang dengan tumbuh besar di Hamburg saat itu? Dengan tumbuh besar di Jerman, gue jadi doyan bir. Bruski ya. Sempat ikut Oktoberfest nggak Mbak? Jangan-jangan sempat ikut Oktoberfest lagi. Udah gitu gue lahirnya Oktober ya kan, jadi kayaknya udah yang benar-benar. Bulan ini dong. Udah Memang benar yang relate ya. ya udahlah gitu, jadi anak bir. Anak Emang bir. chemistry ya kita menjodohi ke sini Yang sih. penting ingat kata Ade Putri, Apa penikmat itu? bir bukan kriminal kan gitu. Betul. Makanya gue punya hashtag peminum bertanggung jawab. Idi, Lu drink responsibility ya. Bukan berarti lo harus mabok rese segala macam. Gitu. Nah tadi udah bahas bir, udah bahas minum, kita bahas makanan. Dengar-dengar vegan juga Mbak? Ya, gue vegan murni. Gue tidak mau membunuh sesuatu yang tidak bisa gue ciptakan. Wow. Cuman besok itu. Ya. Karena itu doang jadi vegan, Mbak. Yes. Karena gue pencinta makhluk hidup. Gue nggak mau membunuh. Mbak sebenarnya jujur saya cukup speechless Vegan. karena saya satu-satunya vegetarian di kantor ini. Kantor Bisa ketemu dengan Mbak Melani yang vegan juga gitu ya. Dulu saya sempat obesitas Mbak. Ini cerita jadi gue yang curhat jadi. Masih dong. Masih dong. Iya. Apanya? Masih dong obesitas dong. Enggak, Dia sekarang ganteng udah. lah. Ya ampun. Oh, thank you. Wildan dibilang ganteng sama Melani Subono. Nanti dikirim ya potongan bagian itunya. Gua enggak dong. Buat personal branding Enggak saya gitu. Framing dong anjing. Iya. Awal Anjing, 2013 yo, gue jadi vegetarian karena nonton ini Mbak Food Inc. sama biopiknya Mahatma Gandhi yang diperanin Ben Kingsley. Kalau Mbak Melani, apa yang nge-trigger Mbak? Selain tadi cintakan hewan dan Gue lain-lain. cintakan hewan. Dan gue sempat lama mempelajari gue nggak bisa bilang ilmu karena belum menjadi ilmu eksak ya. Iya. Gitu. Kalau lo browse YouTube segala macam ada namanya body linking atau animal communication. Oke. Jadi beberapa channel kayak Animal Planet segala macam itu memang sudah menggunakan pengetahuan ini gitu. Gue belajar berkomunikasi dengan hewan. Wow. Jadi gue bisa ngobrol. Bahkan di masa pandemi ini gue menerbitkan buku judulnya Mama sampai jumpa di balik pelangi. Itu gue memang ngobrol. Jadi gue bisa ngobrol sama anjing kucing gue di rumah. Bisa. Gue sering dipanggil juga untuk bekerja dengan gajah, dengan apa. Biasanya ngobrol sama mereka. Oke. Wow. Nah, esensi dari interaksinya itu apa Mbak? Bahwa buat gue hewan itu adalah makhluk yang sama-sama punya hak hidup. Betul, setuju. Gue itu setuju. Bahkan mereka tuh makhluk hidup yang jauh lebih tulus dari manusia. Yep. Dengan jahatnya gue mungkin bisa ngomong kalimat ini. Gue banyak belajar tentang kemanusiaan dari hewan. Sampai sebegitu parahnya, Mbak. Bagaimana mereka tulus, bagaimana mereka tidak minta macam-macam dari kita gitu. The modern King of Solomon ini, friend. Kayak gue punya tapak hewan di sini Anjing, dua bener, kanan bener. kiri Kanan gitu. kiri. Udah lama banget. Kayak ngobrol sama Patti Smith gua. Merinding, serius. Angkatan lo kebaca. Padahal dia Enggak, muda loh, Mbak. saya penikmat era-era itu, baik. Mbak. Skena-skena itu saya penikmat. Waduh. Nah, Mbak, ini mungkin banyak yang nggak tahu juga katanya vegetarian sama vegan ini kan banyak masyarakat. Iya, gua nggak tahu. Kalau vegetarian lo masih lo tidak makan daging. Tapi kalau vegan produk turunan apapun lo nggak pakai. Gue tidak pakai kulit. Telur? Gue tidak makan telur, madu, susu enggak. Pokoknya tidak. Dairy product nggak Hewani sama sekali nggak. Apapun yang gue pakai atau gue asup itu nabati.
In terms of fashion, Mbak, berarti pakai synthetic leather juga. Yes, kayak sekarang kan Dogmart, Dogmart. Vans, apa segala macam mengeluarkan vegan leather yang gitu-gitu. Untuk kita yang vegan tuh Nyampe sangat begitu? luar biasa loh. Karena lo membunuh. Yap. Tapi kan kalau susu enggak, Mbak. Lo membunuh. Jadi pada saatnya gini, kita ngomong sapi misalnya. Oke. Dia punya ASI. Yes. Itu kan buat anaknya ya. Tuh. Bukan buat kita ya. Dan sekarang gini, sebetulnya mungkin dia cuma memproduksi ASI pada saat anaknya lahir. Kan terbatas dong ASI Betul. kan. Misalnya setahun 2 kali gitu. Tapi karena industri, dia disuntik sedemikian hormon ini apa segala macam supaya berproduksi terus. Sehingga misalnya umur dia bisa aslinya 10 tahun, jadinya cuma 4 tahun. Ya kita secara nggak langsung memperpendek umur mereka gitu. Tuh, membunuh pelan-pelan. Ini 2 lawan 1 yuk. Meat eater lawan vegetarian nih. Udah lo ngalah aja. betul. Nggak, gue pengen tahu sih, Mbak. Karena kan mungkin buat kesehatan juga bagus toh. Sangat. Dan gue maksudnya orang suka bilang, tapi kan tanaman juga makhluk hidup. Iya, tapi tanaman itu pada saat lo cabut satu ranting atau pohonnya kan masih tumbuh. Kalau hewan ya sekali lo bunuh, mati, selesai. Tidak ada second chance kalau buat hewan. I don't wanna Ya kill. tapi kan ada peternakan gitu tuh tetap nggak ngaruh ya. Tetap lo bunuh satu Peternakan, unit. Iya, lo membunuh. Lo bayangin nggak ibunya Apa perasaannya, Mbak ya? dipisah dengan paksa sama anaknya yang gitu-gitu. Lo tau nggak kuning telur? Iya. Itu Embrionya kalau lo kan. diemin 3 hari lagi, itu kan jadi anak. Aduh, gue jadi malu. Gue lacto-ovo soalnya, Mbak. Harus kurang-kurangin makan telur nih kayaknya. Oke. Iya. Bener sih ya. Benar. Kan jadi janin lo biarin. Iya. Oh jahat ya berarti ya. Dari Enggak versi sih, itu lu, nggak pilihan, dari itu nggak pilihan. dari versi lu. Enggak, gue di orang rumah gue tetap pada mengkonsumsi itu dan gue tidak pernah memaksa. Gue Respect tipe orang yang lebih baik bikin orang berubah dengan gue nyontohin ketimbang gue maksa. Lo nggak boleh gini, lo nggak boleh gini, enggak, itu kan pilihan. Tapi kebetulan pilihan gue ini. Iya. Vegan murni, Vegan murni. bukan vegetarian. Bukan vegetarian. Ya, masih menuju ke sana. Herbivora enggak juga kan? Iya. Sorry Mbak, sorry. Ya, Wah, kan, enggak dong. Ntar gue dibanting, enggak Nah, dong. Mbak, Sorry. dari data IVS. Lo bukan mahasiswa, nggak dibanting-banting. Tapi gue udah damai kok Mbak, sorry. Baik. Mbak Mel lanjut nih Mbak Mel ya, kalau ngomong vegetarian vegan ya. Dari data IVS, Indonesian Vegetarian and Vegan Society, di Indonesia itu cuma 1% katanya populasinya. Dan progresinya agak cukup lambat dibandingkan negara-negara lain seperti Australia, New Zealand, dan lain-lain. Nah, kalau menurut Mbak, kenapa Mbak? Apa yang berbenturan atau ada hal apa antara Indonesia dengan culture vegan and vegetarianism? Gue rasa emang belum, sosialisasinya emang belum kali ya, Oke. edukasinya belum ke situ. Awareness-nya masih kurang juga mungkin ya? Padahal Indonesia negara yang sangat gampang banget tuh menjadi bikin tempe, tahu, Iya, apa segala oke. dan gampang banget Dan gitu. itu superfood. Iya. Tempe dan tahu Itu itu. superfood. Even protein tuh super ada di kacang-kacangan itu loh. Lo nanya protein lo dari mana kalau nggak makan daging? Dari biangnya protein, kacang-kacangan, kedelai segala macam. Wah, langsung oh, I see. Semoga gue nggak vegan. Ya, kok semoga gue nggak Semoga gue dapat jalan terbaik Iya, gitu betul, loh. betul, superfood. Karena umur segini udah rematik gue. Atau Kalau itu urusan Tuhan. Iya, betul. Iya, Padahal Ya sudah gue yang create dong. Iya betul. Iya sih. Padahal sudah dibantu dengan beberapa brand besar ya Mbak ya dalam meningkatkan awareness. Itu salah satu food chain terbesar di Amerika udah collapse dengan Naughty by Nature Iya gitu ya. memang, tapi kan emang belum aja. Kita kan masih hidup di yang kayak orang kita tuh gini, lo tanda lo mampu adalah lo bisa makan daging. Daging. Iya, iya. Itu kan ada satu betul. hal yang salah ya. Padahal Betul. kita dari kecilnya sejarahnya petani, perkebunan, ini itu. Gitu. Ubi Jadi jalar, iya, jadi emang belum aja sih, belum. But it's getting there, gue yakin sih. Yap, of course. Terus anjir. Gue lebih mikir sekarang Iya, jadinya. bener. Oh iya juga ya, ngebunuh loh. Iya, Mbak. Terus apa ya? Mungkin Lo saya cerewet juga ya. cerewet dong. Excited Mbak soalnya Mbak ketemu Mbak. Dia seneng banget Mbak. Dia seneng banget. Soalnya jarang Mbak ketemu vegetarian saya. Iya bener serius. Dia Jarang banget. Terus gini Mbak mungkin apa namanya? Saya pas sekarang masih jadi vegetarian itu malah suka jarang diajak nongkrong gara-gara makan sama lu ribet. Iya, orang kita tuh mikir itu ribet, Kayak gue gitu, nggak tahu kenapa kenapa. ya? deh. Ya emang ribet, Padahal makan di warteg bisa, makan di Padang bisa, makan di mana bisa. Iya. Cuman bayangan orang kita tuh udah yang, Khusus makanan yang dikirim untuk vegan. gue makan pinggir jalan nyari tukang gado-gado, nyari tukang ketoprak, nyari tukang semua. Nah, gue mau vegan. nanya sekarang. Kan ada tuh kayak penyedap rasa. Kan dari sari-sari hewan juga. Ada yang enggak juga. Kayak sekarang hampir semua brand sudah mengeluarkan kaldu jamur. Ya.
Ya, kalau jambul apa oke. gitu udah di semua chain. Lu market sampai juga se-ekstrim itu nggak mau Iya. pakai rasa masakan yang wah, gua takut jadinya. Itu vegan Nggak, baru. gua pecinta hewan kok. Gua Iya. punya anjing di rumah, gua sayang sama anjing gua. Tenang aja. Oke. Kenapa lo nunjuk ke dia? Karena mungkin temen dia banyak yang kayak anjing, Mbak. Mungkin juga. Waduh, Melani Sebono ketawa. Bukan cuma temen sih sebenarnya. Oh iya. lanjut. Ini sebenarnya konsepnya tongkrongan, Mbak. Cuman karena nggak tahu kenapa vape jadi gue harus banyak tahu dari lu, Mbak. Iya. Sorry ya, Mbak. Nggak bisa, karena bahas vegan gue nggak tahu, bener-bener nggak tahu gue. Dan temen gue yang satu ini vegetarian. Vegetarian. Udah berapa tahun Mbak Mela nih? Nggak tahu. 3 tahunan kali Oh, ya. baru. Vegan 4 tahun lah sebelumnya vegetarian. Oh, vegetarian juga. Itu progres ya, nggak bisa langsung ya? Karena sebenarnya gue nggak masalah dengan langsung, cuma kan kadang-kadang makanan masih kayak di beberapa restoran masih kecampur apa masaknya atau apa, jadi memang belum butuh waktu buat nyampe ke situ. Berarti satu, lu nggak kesulitan masalah lu milih makan, tempat makan juga bebas. Sebenarnya gampang ya. Gampang. Orang kita aja suka otaknya ribet gitu. Betul. Setuju. Gua dong berarti otak ribet. Mbak, ada satu, bukan kultus sih gue bilang ya, agak radikal dikit tuh gerakan gue pernah denger namanya raw vegan. Dia bener-bener makan mentah gitu ya. Pernah dengar konsep ini nggak, Bang? Pernah. Adek gue lumayan sering konsep raw, cuman gue emang nggak terlalu ini aja. Gitu. Oh, ada juga vegan juga? Enggak, tapi dia raw. Oh. Sebenarnya orang zaman dulu tuh belum ada teknologi, makan ya emang vegan dan raw gitu. Sehat-sehat aja, umurnya jauh lebih panjang malah. Betul. Iya emang bener, gue cuma nasi pecel doang beres sama tempe. Iya, sehat loh. Iya sih, cuman kalau Buang di hutan nggak kelaparan, semua bisa dimakan. ya tapi kalau nggak ada daging, iya oke sorry. Lanjut deh, lanjut. Jangan sampai. Aneh gitu loh Mbak. Ya gimana sih Mbak caranya biar gue misal contoh Tanpa bisa tuh mesti dari lo sendiri. Pada saat lo udah kepengen, lo nanti akan bisa. Jangan karena orang. Oh, oke. Lu berubah karena diri lu sendiri aja sih. Gue nggak pernah ngelakuin apapun karena tren, nggak. Ya emang lu selalu beda sih Mbak, emang. Gue setuju. Enggak sih, sebenarnya gue nggak beda. Menurut gue, apa yang gue kepengen selalu sebenarnya banyak ada di otak orang lain juga. Cuman gue bedanya gue bener-bener gue berani ngomong gue keluar. Do it gitu. Bukan sebatas cuman gue pengen ini tapi ya. Oke. Tadi Mas Yo kita udah bahas tentang tadi ya sejarah orang-orang dulu makannya dari yang mentah-mentah gitu Mbak ya. Tadi gue Mbak udah kasih teaser dikit tentang film tentang ibu. Ya kan? Tapi sebelum itu gue mau nanya dulu. Apa boleh nih? Sorry Mbak, sorry. Di podcast lu declare ya lu sering banget sih putar gelas gak harus minum, tapi lu peminum. Peminum ya? Peminum. Kan Kalau nggak minum aus gila. iya sih, berminum beralkohol? Minuman. Oke, pertanyaan gua, lu vegan kan buat sehat sama buat sosial lu. Tapi dengan minuman gimana, Mbak? Nggak masalah, gue tahu takaran gue minum, gue tahu gue peminum bertanggung jawab. Gue nggak minum sampai mabok, gue tahu kalau gue lagi banyak minum, oke berarti gue harus banyak asup air putih. Gue bukan berarti gue minum setiap hari. Oh, peminum yang bertanggung jawab. Nah kalau Mas keluar statement itu ada nih 2 hal yang suka dicengin lah sama meat eater Mbak. Pertama vegetarian atau vegan yang rokok. Yang kedua pandangan vegan dan vegetarian tentang pescatarian. Apa yang itu makan vegetarian? ikan doang. Jadi, ikan doang. Itu apa Mbak menurut Mbak 2 konsep ini? Gue nggak terlalu peduli sama konsep orang ya. Maksudnya ini yang gue pilih. Lu juga gak makan ikan juga kan? Enggak. Enggak. Hewannya enggak. Enggak ya? Enggak, tidak menyentuh hewan. Jadi ya kalau orang mau pilihnya itu ya terserah gitu. Berarti Ya gue tidak ada masih masalah. merokok, gue membantu petani tembakau ya. Setuju. Bayangin nggak kalau gue berhenti berapa banyak ngewarung sampai petani sampai segala macam. Tiker Mbak, iya Iya, bener. gulung tiker. Gua Gak kebeli membantu. Ferrari juga Mbak ya kalau nggak ngerokok ya? Agak. Bodoh amat Ferrari dong. Nah Mbak kita bahas film kali Mas. Nih pegan-pegan udah nih tadi kan. Iya. Mbak film tentang ibu Mbak. Inspirasinya dari mana Mbak? Pesan Eyang. Eyang mengajarkan bahwa ada 3 ibu. Intinya kalau lo mau respect, lo mau hidup dengan baik, hargailah itu ibu bumi, ibu pertiwi. Dan itu kan memang gue jalanin. Gue perempuan, gue punya deklarasi hak asasi wanita pertama di dunia di tangan kiri gue. Di tangan gue ada ayat Alkitab, di belakang ada lambang negara. Which is menurut gue ya 3 hal itu yang gue jalanin setiap hari. Prinsip hidup ditaruhnya di badan ya Mbak, di Supaya tubuh. gue ingat. Meaningful ya? Meaningful banget ya. Meaningful bener. Jangan bikin tato timbangan. Ada teman gue bikin tato timbangan. Gue juga nggak ngerti karena apa itu. Dia juga nggak ngerti, gue rasa anjir ngapain gue. Kayak lagi tipsi Mbak. Tips sih Mbak, Masih susah. stay-stay. Susah, kalau gue tato harus meaningful sih. Kalau gue pribadi sih.
Kalau Gofar kan muka nyokapnya tuh. Tatonya gue Kalau gue karena anak gue, almarhum anak gue, Mbak. Kalau gue pengen tapi nggak boleh sama orang tua gue. Deh ya udah. Biasanya hal terbaik adalah lo bikin aja pulang tuh nggak bisa diapa-apain ya. Lebih Gua juga bener boleh. mau Tara. Lebih baik Atau minta maaf daripada kasih izin. muka orang tua dulu, apa nama orang tua gitu pasti mereka kan Jadi kalau nyokap gue ditanya, nyokap gue nanya, lu tato suruh siapa? Melani Subono, ayo mau apa lo? Gitu aja gue ya. Jangan framing Udah lah, gitu Tar, anjir. Apa juga nggak akan. Ya kan karena memang kalau kata gue memang nggak tahu ya, gue baru bisa tato ketika gue udah bekerja sendiri dan kebetulan bini gue bilang, lu kalau mau tato ya meaningful. Ya, betul. Dan kebetulan momennya pas karena gue kehilangan memang anak tato pertama harus gue. meaningful. Ya, kan ada yang cuman Indomie Ceprot-ceprot goreng gitu. itu susah. Ngapain lu ngapain? Tapi balik lagi itu pilihan. Pilihan, Mungkin bener, dia punya pilihan. pemikiran yang kita nggak ngerti. Mungkin mau di endorse kali ya. Ya terserah gitu. Oke. Boleh lah hidupnya. Oke Mbak, dari 3 esensi tadi, Ibu Pertiwi, Ibu Alam, dan Ibu Kandung, Mbak ya? Apa tadi? Ya, ibu kandung, ibu bumi, ibu pertiwi. Nah, proses pengumpulan itu semua Mbak sampai jadi output film tentang ibu yang sangat luar biasa. Cukup ada kesulitan atau obstacle nggak? Enggak sih, karena itu ada di Kehidupan sehari-hari. ada di darah gue, ada di nyawa gue, ada di nafas gue setiap hari. Yes, ya. Hadir, selalu hadir Gue dalam perempuan, hidupnya. gue orang Indonesia, gue setiap hari makan dari ibu bumi. Nggak perlu untuk jadi profesor untuk bisa memahami itu gitu. Betul. Gak seru jawaban gue. Sorry, gue jadi kagak goblok dan memang gue goblok karena gue gak bisa ngapa-ngapain karena anjing bener semua lagi bangsat. enggak, iya benar kan udah it's in you. Iya loh, karena gue lihat Mas Panji Pragiwaksono stand up, gue nangis tentang Ibu Pertiwi. Ada nyanyiin lagu Indonesia, gue nangis apa gue cengeng apa gimana. Cuman gue secinta itu sama Indonesia sebenarnya. Dan gue sedih dengan keadaan yang sekarang. Cuman gue gak berani speak up. Ya. Gak apa-apa, yang penting lo ngelakuin sesuatu. Do something. Do something. Gua aja Ya juga kayak lagi- gue rumah harapan gitu. Nah, Oke, ya orang pemerintah kita jelas budak. Kalau itu Oke. budak bisa dibuat sebagai suatu, tapi dibilang budak juga enggak ya, karena kalau secara kamus itu budak kan adalah sebuah jenis penyakit di mana lo punya masalah dengan telinga lo Pendengaran, gitu kan. betul. Gue yakin kalau dibawa ke dokter itu sehat semua. Ya. Ya berarti kan nggak mau denger aja. Nah, Iya benar. iya kan. Nah sekarang kita berteriak-teriak, oke. Tapi kalau gue berteriak terus di jalan orasi ini itu, tapi tidak melakukan apapun juga, maka kan sama aja dong gitu. Iya, Kalau lo setuju bisa sih, berteriak, oke, good, solusi lo apa? Iya benar. Nah menurut gue rumah harapan ini adalah solusi. Yes. Oke, sambil gue berteriak, tapi gue juga berbagi. Lo butuh apa? Nasi, lo butuh sekolah, lo butuh ini, buat itu. Sehingga kalau orang pada saat orang teriakin ke gue, lo teriak-teriak mulu, apa sih lah? Ini udah gue bikin. Udah lakuin sesuatu nyet. Gue lakuin sesuatu nyet gitu. Bener, Ini bener. solusi. Kecil, ya sangat kecil. Tapi gue melakukan solusi. Dan terus terang aja, gue pernah sekali support Mbak Melani waktu gue di Jogja. 8.000 paket dari Jakarta ke Jogja. Tapi sorry banget Mbak, itu kayak kurang optimal. Kalau misalnya ada lagi kami siap support. Oh ya, anytime kita bekerja 365 hari 24 jam udah selama 14 tahun dan setiap hari kita bergerak gitu. Jadi pas bulan ini tahun ke-14. Jadi buat gue ya tapi lo bikin apa sih paling bisa nolongnya? Iya, tapi gue lebih baik daripada yang cuma ngomong. Iya benar. Walaupun sekecil itu gitu. At least gue menghadirkan solusi. Kan lo teriak mulu, sementara orang di sini lapar. Nggak ada bukti nyata. Iya, orang lapar, orang butuh makan. Lu- Kita hidup di negara yang orang yang paling banyak menyiapkan makanan di meja kita, menyiapkan nasi di meja kita. Petani justru jadi orang-orang yang kalau beli nasi ngutang di warung gitu. Itu logikanya di mana gitu. Masa terus kita harus ngumpulin nasi, beras untuk ngebantu mereka, padahal mereka yang naruh beras di meja Mereka yang kita nanya gitu. loh nyet, bener loh. Iya. Jadi buat gue oke, kecil, tapi gue berani bilang gue udah ngelakuin sesuatu. Itu solusi. Karena ngebacot doang, orang itu tetap nggak bisa makan. Lo ngebaca sampai gila di sini lapar. Wah gila sih bener anjing. Mbak, ceritain yang ini dong Mbak. Gue pernah baca suatu artikel Mbak, ada momen di mana Mbak waktu itu ngelihat seorang anak kecil yang cuma minum teh sama gula ya Mbak katanya. Itu makin-makin sih belakangan ini kita nemuin di era pandemi tuh gue makin-makin karena kan Ya, pandemi. PHK serentak. Iya. Betul. Orang makin jadi susah serentak. Ini biasanya kan bencana tuh per pulau, per daerah atau per negara. Ini kan Masif. serentak sedunia. Masih. Apa namanya, donatur pun nyungsepnya serentak. Bener. Iya dong, bener-bener nyungsep Bener, gitu bener, kan, bener. perusahaan apa segala macam.
Sehingga makin menjadi kemiskinan, ketidakmampuan itu makin jadi gitu. Jadi hari ini barang-barang kayak popok, kayak susu itu jadi barang eksklusif banget. Iya, Mama. Dan orang suka gitu, ya ibunya dong ASI gitu. Tingkat stres itu kan juga menghentikan ASI kadang-kadang gitu. Jadi banyak sekali anak-anak bayi yang dikasih ya sebisanya air gula dari warung. Air tajin kalau kata gue dulu iya, zaman benar, gue tai lagi. benar. Orde baru banget, Mbak, orde Iya, tajin. emang. Kelihatan. Ya sehingga ya itu mereka harus hidup dari situ. Iya karena tetangga gue ngeliat sendiri mbak, Iya, tetangga memang. gue air Dan itu tajin. netizen banyak yang bilang, tapi kan nggak sehat seperti itu. Kenapa dia tidak menghubungi perusahaan ASI gini-gini? Nyet, gila lo ya. Kalau dia bisa juga. Terakhir gue ngomong sama wakil dari Kemenkes. Mereka ngajak gue ngomong gitu. Mbak Mel nih gimana? Gue ngomong mumpung lagi ada forum, gue bisa Momen diskusi kan? sama dia gitu. Gue diminta jadi narasumber beberapa bulan lalu. Gue ngomong, iya Bu, tapi yang saya perlukan gini. Pertama kita, Jogja butuh peti mati atau Peti apa pada mati. saat lagi tinggi-tingginya Ya, kan COVID, kemarin, tahu kan lo? 2020 ya. Terus udah gitu, ya udah Mbak telepon Sultan aja. Enak banget ngomongnya gue gitu. Biji lu. Terus ya ini yang butuh ini segala macam, ya telepon aja perusahaan-perusahaan. Aduh Ibu, nggak gitu Bu, nggak gitu. Cuma ya udah gitu maksud gue. Gue tau momen itu lagi. Oke, ya udah kita ya apa yang minimal gini, nggak ada bantuan kecil atau besar. Yang ada lo membantu atau enggak? Yap. Wah iya. Titik. Kalau orang suka minder, tapi gue cuma bisa ngasih mie instan 2 Mbak. Iya maksudnya kan kalau kita kan terbiasa dengan media itu kayak bantuan besar, Iya, ada apa iya, segala betul, macam betul. gitu. Kita cuma bisa ngasih mie instan 2. Gue bilang, you know what? Ada satu keluarga. Kalau dia lapar, lo kasih mie instan 2. Dia bisa ngaduk, kuahnya dibanyakin. Itu keluarga itu bisa nambah hidup sehari kok. Betul. Tapi kan nggak bervitamin gini-gini. Ya idealnya mah juga semua orang minum vitamin kalau punya duit ya. Kalau enggak gimana dong? Iya. At least makan, nambah hidup sehari. Iya benar. Sekecil apapun itu adalah bantuan. Cuman ada lo membantu atau tidak. Gak usah pernah pikir nilainya. Gak usah kebanyakan bacot sih. Gak usah banyakan bacot, kerjain aja gitu. Lo punyanya segini. Dan itu memang sulit dijelaskan ke kebanyakan orang. Karena menurut gue, pengalaman gue 14 tahun, paling mudah menjelaskan tentang lapar, itu adalah ke orang-orang yang pernah lapar. Yap. Tahu rasanya lapar. Tahu. Mereka akan lebih, ya udah piring gue bagi. Iya. Ya udah, gue tahu rasanya. Ketimbang berusaha menjelaskan nama mereka Pengen nangis aja. yang berhasil terus lapar gitu. Susah gue jelasin lapar gimana gitu. Ini bener banget. Ini bukan rating ya, tapi bener anjing dalam banget sumpah. Mau nangis ya. Jangan. Enggak bener karena gue ya tetangga gue begitu. Tadi baru sampai yang bahwa itu tuh ada. Ngapain kita teriak-teriak ke Iya. orang-orang ber-AC? Oke. Karena gini nih, ada cerita ya. Mantan jurnalisnya Rolling Stones tahun 70 itu tuh pernah bikin suatu riset Mas Yo. Katanya dia pengen neliti tentang hippie-hippie di San Diego Mbak waktu itu. Dia bilang banyak kan jurnalis itu cuma ngelihat satu fenomena by perspektif mereka ditulis. Dia ngeluarin satu metode baru. Gue jump in ke situ, gue tulis biar gue bener-bener merasakan kayak tadi Mbak Melani bilang. Kalau mau Memang tahu benar. apa rasanya lapar, gimana? Memang benar, maksud gue gini, bagaimana lo bisa tahu rakyat lo lapar kalau lo hidupnya di sana. Iya, setuju gue. Gue sudah 3-4 tahun bener-bener gue nggak punya mobil, gue nggak punya apa-apa, dan gue kalau lagi turun ya memang turun. Gue nggak punya mobil karena gue jadi salah satu tim penuntut polusi udara kan. Jadi gue nggak punya mobil, gue nggak punya microwave, gue nggak punya dryer, gue nggak punya apapun di rumah gitu. Ya karena gue nggak mungkin menyuarakan sesuatu, tapi gue juga masih Melakukan kan, benar, gitu. oke setuju gue. Tapi ya memang apa yang bisa lo dapet kalau lo ketemu orang mengunjungin rakyat lo, katanya audiensi, tapi lo datang dengan mobil mewah, lo Pengawalan datang dengan ketat. ini, iya kan gitu. Lo nggak akan bisa merasakan gitu. Malah ada gap justru Mbak ya. Iya. Lo harus turunlah, tidurlah di rumah nelayan. Kalau gue lagi turun ke Kendeng, turun ke mana lah area-area yang memang area konflik, ya gue tidur di situ. Gue nggak tidur di hotel, gue tidur sama ibu tani, gue tidur di tenda perlawanan, gue tidur di situ. Untuk ngerasain, Iya. Mas lo bisa ngerasain apa? Yaudah gue balik ke hotel ya gitu. Kan nggak bisa gitu. Enak banget hidup lu. Iya, apa yang lo bisa rasain? Iya sih. Mbak, saya ngelihat Mbak ini kan cukup berbeda dengan bisa dibilang orang-orang banyak ya dari pemikiran, statement dan lain-lain. Backgroundnya doi aja beda cuy. Backgroundnya aja sudah berbeda gitu ya. Perbedaan signifikan antara Rumah Harapan dengan movement yang lain apa sih Mbak? Kita tidak pernah bekerja dengan gini. Pertama, kita mengumpulkan dana itu dari sesama yang memang membutuhkan. Jadi dana Rumah Harapan tuh yang ngasih tuh duit 1000-an, duit rejek yang gitu-gitu. Nah, itu pertama. Kedua,
kita juga ngasih spot on. Kita tidak pernah bekerja sama panti atau tenda. Misal kalau lagi ada bencana tenda, apa gitu nggak. Kita akan, ya gue bener-bener menggunakan fans ya. Gue menggunakan fans. Jadi di setiap kota yang bergerak tuh fans gue. Jadi kadang-kadang kalau ada bencana, sebelum pemerintah masuk kita udah masuk. Karena kita ada fans di tiap kota kan. Kita memanfaatkan itu. Kita rumah ke rumah. Lo butuhnya apa? Susu. Oke, gue cari. Lo butuhnya apa gitu. Jadi emang bener-bener ke sasaran yang tepat. Itu sih, itu kan gue dengarnya dari orang-orang yang ngajakin karena Rumah Harapan tuh sasaran tepat. Setuju. Gitu. Karena gue pernah melakukan itu di Jogja. Gue ngerti. Belum nih. Bagus. Next. CSR upload. Doi punya yang pegang CSR, Mbak. Boleh Mbak. Oke, Siap. ngobrol-ngobrol ntar ya. Boleh. Ntar kita ngobrol-ngobrol. Upload X Rumah Harapan. Harus. Keren itu. Atau apa kayak gitulah pokoknya. Susah. Nah Mbak, tadi kan udah diceritain Mbak sempet jump in Rumah Harapan adalah bisa dibilang yang lebih dulu daripada pemerintah malah memberikan bantuan. Ada obstacle atau hambatan nggak, Mbak saat melakukan eksekusi ya? Bantuan-bantuan. Lagi, lu ngapain sih Mbak kayak begitu? Kayak kurang kerjaan lu. Negatif komen lah. Gitu negatif mungkin, komen Mbak. lah. Oh, gue gak pernah dengerin ya, bodo amat. Karena Karena orang punya hak untuk berkomen. Tapi kan enggak Kalau gitu gue menghentikan orang komen, berarti gue nggak punya hak untuk teriak. Suara gue harus didengar. Ya kan orang berhak dong komen. Masalah gue mau dengerin enggak, suka-suka gue. Dengerin pasti gue baca, dengerin. Cuman apakah ada levelnya juga, ada yang perlu gue jelasin. Ada yang enggak. Ada yang perlu gue orang yang lebih suka menjawab dengan bertindak aja. Oke. Karena lu capek urat kalau nyautin semua orang. Setuju. Oh iya, paling gue gitu. Ya gue kerjain. Mbak, tapi by the way, nama besar bokap ngaruh nggak sih Mbak? Dalam setiap kegiatan lu dan proyek lu itu? Pasti ngaruh lah, pasti ngaruh. Subono Habibie segala pasti ngaruh. Wow. Ngaruh dalam hal plus maupun minus. Gitu. Minus? Minus dalam semua hal, apalagi pada saat mungkin Java lagi aktif-aktifnya, itu gue mau ngerjain apapun, apa yang gak ada hubungannya sama musik deh, gue mau jadi tukang bengkel gitu ya. Orang cuma akan bilang, ya iya lo bisa ngebengkel anak kayak ini. Ngerti nggak? Orang tidak akan pernah ngelihat, orang tidak mau ngelihat kapasitas gue. Dan family privilege terus iya, Mbak. dan gue nggak akan pernah ngelihat mana, wah itu lo akan ada momen-momennya gue kesulitan lihat mana yang teman mana yang bukan. Oke. Oh, sampai ke sebegitunya. Iya. Mas Jo, satu gue pengen pertanyaan bonus yang gak ada di sini, tapi gue harap Boleh. Ya teman-teman gue nih kayak Karena kayak gini, sorry saya, Mbak Mel, sebenarnya gue pengen ngobrol banyak, tapi doi ada kegiatan bos. Oh iya, itu dia. Serius, dan ini lebih krusial. Besok nextnya gue mau panggil lagi ke tongkrongan kita. Boleh. Silakan. Boleh banget. Satu Mbak yang gak ada di sini nih, Indira Gandhi, Marsina, bisa kita sebut ya, Patti Smith, terus aduh gue lupa yang masuk Chicago itu. Gue menyamakan orang-orang ini sama Mbak Melan itu setara. Jauh. Gua Satu lagi, lu pernah dengar artikel ada bule ngasih minum anak Afrika? Iya. Dan gue lihat di itu kayak, aduh anjing. Maksudnya ini di konteks gendernya Mas Yo. Oke. Dengan semakin progresinya konsep feminisme Mbak di Indonesia. Bisa nggak Mbak komentarin tentang feminisme di Indonesia yang gue pikir kayak temen-temen gue banyak banget mau denger langsung dari Mbak Melani. Ini perempuan itu adalah makhluk kuat. Yap, Paling kuat, makanya semua dari ibu kota, ibu bumi, ibu semua dinamain ibu, nggak ada tuh bapak pertiwi, bapak bumi. Setuju, ibu benar. Tapi perempuan itu makhluk kuat. Betul. Perempuan itu makhluk kuat gitu. Jadi yang kadang-kadang membuat wanita apa ya, gini, lo pasti pada saat TK atau apapun ada anak kerjanya kita bully mulu deh. Iya benar ada. Karena apa? Karena tuh anak iya aja kan. Iya. Lo akan berhenti pada saat dia bilang, hey gue tidak bisa dibully. Betul. Untuk bisa memajukan perempuan dan segala perempuannya sendiri harus nunjukin, hey gue bisa. Oke. Apakah Indonesia ready terhadap? Harus ready. Harus ready. Maksud gue gini, udah kalau lo mungkin ketinggalan, tapi dibandingin dulu, ya jauh lah kita udah jauh lebih maju. Perempuan udah bisa ada di posisi-posisi yang tadinya sebelumnya nggak boleh gitu kan. So ya it's going there gitu. Cuman memang harus perempuan. Karena gue banyak banget lihat teman sendiri yang, wow kita harus feminin, abis itu cowoknya nggak bawain tasnya, kamu nggak bawain tas aku sih, ya nggak bisa gitu juga. Membuat boundary sendiri. Nggak gitu. Karena mungkin Mbak ketakutan dari mungkin maaf gue bilang ya laki-laki sexism or misogynism itu katanya saat perempuan take lead, stand up for herself, ada ketakutan mereka akan didominasi. Ya tunggulah pria yang pantas buat lo, yang memang cocok, yang bisa menerima lo dan Bodoh nggak sih menghargai kayak lo. gitu Iya. Tapi perempuan juga harus tahu, maksudnya lo boleh stand up kayak apapun gitu ya, tapi lo juga jangan lupa bahwa gini lah,
gue pernah menikah gitu ya. Yep. Pada di saat gue menikah, gue bisa sambil tour lagi bangun di Papua. Tapi gue ingat untuk telepon rumah jam segini makanan udah siap belum masih. Gue tetap tidak lupa sama fungsi gue. Responsibility-nya seperti Ya, tapi gue tidak menerima bahwa perempuan hanya harus di dapur, di kamar tidur atau yang kayak gitu. Tapi Setuju. jadi lo boleh berdiri, tapi lo juga jangan lupa bahwa ya lo memang punya fungsi. Permainan fungsi dan perannya berarti Dan teman-teman. perempuan itu kan memang hebatnya dia bisa ini ya. Multitasking. Multifungsi, wah the best. Iya. Nyokap gue, bini gue the best. Iya, Setuju gue. Dan kalau kadang, wah gue capek pulang ngantor, anjing gue ngurus rumahnya diem aja bangsa. Makanya gue gak setuju sama konsep itu tuh bekal untuk suami tuh. Kalau suami bisa masak sendiri, kenapa harus dibekali di istri? Karena istri juga punya Gue penikmat prioritas. bekal istri lagi. Gak apa-apa selama lo menghargai itu Oh, dengan sama. tidak apa ya, tidak taking advantage out of that gitu. Setuju. Wow, the best. Mbak, thank you banget waktunya. Sama-sama, gue Gua thank you lagi. sangat harus menyesal karena gue harus Waktu ya membatasi kita ya sayangnya ya. Iya, satu sisi gue masih ada gawe, yang kedua gawe begini dari mana? Enggak sih, gimmick doang. Ini kayak ini men, kayak soundtracknya Dirty Dancing, Time of My Life nih. Aduh. Angkatan Tahu kan Mbak, gue aja nggak baca ngerti ya. loh. Gue nggak ngerti Suka loh. baca. Mbak, mungkin satu terakhir. Statement nih. Satu hal yang orang lain nggak tahu tentang Melan Subono. Yang mungkin dicabul di mana belum ada, Mbak. Terus gelas juga nggak ada. Si buluk. Gue takut banget sama ayam. Hah? Dan gue nggak bisa ngeliat gue nggak suka sama gue tuh agak-agak OCD, emang agak-agak aneh gitu. Gue tuh nggak bisa ngeliat kayak benda lurus yang harusnya bisa bengkok. Contoh sedotan kan ada yang ada ulirnya, ada yang Iya, nggak benar. tuh. Iya. Gitu. Nah kalau emang nggak ada ulirnya udah nggak apa-apa. Tapi kalau ada ulirnya dan itu lo tegakin, itu gue bisa keliling restoran ke orang yang gue bahkan gak kenal, bapak maaf pak boleh ditarik terus dibengkokin, nggak pak maaf boleh ditarik. OCD akut ya, luar biasa nih. Oke, satu hal yang orang nggak tahu, Mbak. Terakhir nih, Wak, para segmennya sosial nih, Yes. sekarang closing statement dari Mbak Melani Closing ya. statement, Mbak. Oke, harapan Mbak tentang masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Masyarakat Indonesia overall. Masyarakat harus sadar bahwa kita ada di posisi yang sangat kuat. Kita bilang tapi kita di bawah pemerintah, hey kita yang gaji mereka, kita yang pilih mereka. Jadilah masyarakat yang bertanggung jawab. Lagi-lagi jangan cuma bisa teriak, tapi lo juga harus melakukan tugas lo sebagai masyarakat yang baik. Tapi ingat, lo punya hak. People power itu tidak ada yang bisa ngalahin. Respect, Mbak, respect. Bener. Kayak ini. Nah, nih, boleh, Pak. Woi, sih, di close up. Nih. Wah. Tip, thank you, Mbak Melani. Sampai ketemu lagi ya.